Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan belajar mengenai materi bahasa Indonesia yang ada di tema 7 kelas 5 dengan tema peristiwa dalam kehidupan. Dan di video kali ini Ibu akan membahas beberapa materi tentang bahasa Indonesia yang paling esensial atau yang paling penting untuk kamu pahami ya. Nah, sekarang siapkan dulu buku catatanmu. Kamu catat materi yang menurut kamu paling penting. Poin-poinnya saja yang bisa kamu tulis ya. Nah, yang pertama di sini di bahasa Indonesia tema 7 itu ada materi tentang teks, narasi, sejarah dan juga ringkasan. Nah, di tema 7 itu berisi banyak sekali teks-teks tentang narasi sejarah. Nah, apa itu teks narasi sejarah? Teks narasi sejarah adalah teks yang menceritakan mengenai fakta-fakta sejarah yang benar-benar terjadi di masa lampau atau di masa dulu dan disampaikan sesuai dengan urutan waktu kejadian. Nah, nanti kita pelajari banyak teks narasi sejarah di tema 7 ya. Nah, apa itu informasi, kata baku, dan juga ringkasan? Nah, di tema 7 juga kita belajar tentang informasi, kata baku, dan juga ringkasan. Nah, informasi itu apa? Informasi adalah pesan berupa kata atau kalimat dalam teks bacaan berupa fakta yang bermanfaat jika disebarkan kepada orang lain. Nah, lalu kita juga akan belajar tentang kata baku. Nah, kata baku itu apa? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Nah, biasanya kata baku itu digunakan dalam kalimat resmi, baik lisan. Biasanya kata baku itu digunakan ketika berpidato secara resmi atau juga secara tulisan, misalkan pada surat lamaran kerja atau tulisan ilmiah. Nah, sekarang yang terakhir ada ringkasan. Ringkasan itu merupakan cara mengungkapkan teks bacaan panjang dalam tulisan yang lebih singkat tanpa mengubah pokok pikiran dan urutan penyampaian isi teks. Nah, kalau ringkasan ini biasanya kamu sudah sering membuat ya. Biasanya kamu membuat rangkuman dari sebuah bacaan atau sebuah teks. Nah, sekarang materi yang kedua ada imbuhan ter dan kalimat efektif. Nah, di sini imbuhan ter itu mempunyai beberapa jenis dan juga beberapa fungsi. Contohnya apa? Yang pertama, ada imbuhan ter yang menyatakan suatu keadaan yang sedang terjadi. Misalkan, harga baju tidur yang dijual di pasar sangat terjangkau. Jadi ada imbuhan terjangkau. Terjangkau itu menyatakan suatu keadaan. Lalu yang kedua, menyatakan sesuatu yang paling. Mobil terbaru itu merupakan mobil tercanggih di kelasnya. Nah, ini ada dua kata yang berimbuhan ter ya. Yang pertama ada terbaru dan juga tercanggih. Berarti terbaru itu yang paling baru, tercanggih itu berarti yang paling canggih. Yang ketiga, imbuhan ter yang menyatakan perbuatan yang tidak disengaja. Misalkan contohnya, vas bunga itu pecah karena tersenggol adik. Kalau tersenggol berarti kan artinya tidak disengaja. Yang keempat, menyatakan sesuatu yang dapat dilihat. Contoh kalimatnya, perjanjian antara kedua pihak itu tertulis di atas kertas. Berarti kan tertulis berarti ada buktinya atau dapat kita lihat. Yang kelima, menyatakan perbuatan yang tiba-tiba. Misalkan contoh kalimatnya, Nina terjatuh ketika sedang berlari kencang. Nah, kalimat atau kata terjatuh itu merupakan perbuatan yang tiba-tiba terjadi atau tidak disengaja ya, atau tidak direncanakan. Nah, sekarang
kita pelajari tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasa dengan ejaan dan tanda baca yang baik serta mudah dipahami. Nah, syarat kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama adalah harus mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca, lalu tidak menimbulkan kesalahpahaman mengenai maksud kalimat yang ditulis. Lalu yang ketiga, dapat menyampaikan pemikiran penulis dengan tepat. Lalu yang keempat, kalimat efektif itu juga harus sistematis dan tidak boleh bertele-tele. Nah, yang materi terakhir di Bahasa Indonesia tema 7 ini adalah kita akan belajar tentang surat undangan. Nah, surat undangan merupakan surat pemberitahuan atau ajakan kepada seseorang untuk menghadiri suatu acara yang disampaikan secara singkat, padat, dan juga jelas dengan menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami pembacanya. Nah, jadi ini berkelanjutan ya dari kalimat efektif ke surat undangan. Nah, surat undangan itu mempunyai 3 jenis, yaitu ada surat undangan resmi, ada surat undangan setengah resmi, dan juga surat undangan tidak resmi. Bedanya apa? Kalau surat undangan resmi itu mengatasnamakan instansi atau organisasi tertentu, biasanya terkait kepentingan kedinasan atau pekerjaan. Misalkan contohnya itu dari surat dari sekolah untuk orang tua murid untuk menghadiri rapat kenaikan kelas. Nah, itu bisa disebut sebagai undangan resmi ya, karena dari sebuah instansi atau organisasi. Nah, yang kedua ada undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi itu yaitu yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan atau instansi. Misalkan contohnya adalah surat undangan pernikahan. Nah, itu bisa disebut sebagai surat undangan setengah resmi ya. Lalu yang ketiga, ada surat undangan tidak resmi. Contohnya yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan yang lain untuk kepentingan sendiri. Contohnya apa? Contohnya undangan ulang tahun. Nah, kita lihat ya bagian-bagian dari surat undangan. Surat undangan itu yang resmi itu harus memiliki kepala surat atau kop surat. Nah, di dalam kop surat itu harus ada nama institusinya, lalu ada alamat institusi, ada nomor telepon, ada logo, ada tanggal surat, dan juga identitas penerima surat. Lalu bagian surat yang kedua ada isi surat. Nah, di dalam surat itu harus ada salam pembuka, tujuan surat, lalu juga harus ada detail acara, yaitu biasanya ada waktu dan juga tempat acara. Lalu yang ketiga ada penutup atau kaki surat. Nah, biasanya dalam surat resmi itu biasanya berarti ada nama institusinya, lalu ada jabatan, lalu ada nama jelas dan juga nomor induk pegawai dan juga tembusannya untuk siapa. Nah, untuk materinya Ibu cukupkan sekian. Nanti untuk materi surat undangan kita akan pelajari di video yang selanjutnya ya. Nah, sekarang di sini ada 5 soal latihan yang perlu kamu kerjakan. Nah, 5 soal latihan ini berkaitan dengan materi-materi yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya ya. Kalau ada yang ingin kamu tanyakan, kamu boleh bertanya pada Ibu. Jangan lupa hasilnya kirimkan pada Ibu, ditunggu sampai jam 12. Selamat mengerjakan.